Pada suatu daerah yang bernama Desa Malingmati, terdapat sebuah sekolah yang diberi nama Sekolah Harapan. Sekolah tersebut merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Desa Malingmati. Lokasi Desa Malingmati yang jauh dari pusat kota menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan banyaknya masyarakat yang putus sekolah. Mereka menganggap bahwa sekolah tidak lebih penting dibandingkan dengan bekerja. Pada suatu pagi yang cerah, guru-guru Sekolah Harapan memulai rutinitasnya untuk mengajar. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerakannya bareng ya? Iya. Udah, semangat belajar ya. Iya. Sekolah Harapan merupakan satu-satunya sekolah resmi yang ada di Desa Malingmati. Bangunan yang didirikan di atas tanah wakaf ini memiliki kisah perjuangan yang luar biasa. Para pengajar di Desa Malingmati pun senantiasa sabar dan tekun dalam mendidik anak-anak didiknya. Nah, anak-anak, hari ini kita membahas mengenai letak astronomis Indonesia. Nah, letak astronomis adalah sistem koordinat lintang dan bujur yang digunakan di bumi. Selanjutnya, garis lintang adalah horizontal bumi atau garis khayal yang searah dengan garis khatulistiwa atau ekuator. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, berapa garis astronomis Indonesia? 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Nah, benar sekali ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya lagi satu pertanyaan lagi buat kalian. Yang tahu silahkan angkat tangannya ya, cepet-cepetan ini. Oke, pertanyaannya, mengapa Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu? Yuk, Yuni silahkan. Karena bentuk geografis Indonesia yang membentang dari barat ke timur, sehingga akibat rotasi bumi, wilayah Indonesia bagian timur mengalami siklus harian matahari yang lebih awal dari barat. Ya, betul sekali. Terima kasih anak-anak jawabannya. Nah, tepuk tangan buat kita semua karena sudah menjawab dengan benar. Saya ingin membeli sekolah ini. Saya sudah mengatakan berkali-kali, Pak. Kami tidak akan menjual sekolah ini. Kenapa, Bu? Apakah masih kurang biaya yang saya tawarkan? Kalau itu permasalahannya, maka saya akan tambah lagi biayanya. Ibu Ida dan guru yang lain mau berapa akan saya turuti. Alasan saya masih sama seperti minggu-minggu yang lalu, Pak. Apakah sudah selesai? Jika sudah, saya permisi. Anak-anak membutuhkan saya di dalam. Pak Rianto meminta hal yang mustahil untuk diberikan oleh para guru Sekolah Harapan, karena anak didik mereka lebih berharga dibandingkan apapun di dunia ini. Walaupun para guru bersikukuh untuk tidak menjual tanah dan bangunan Sekolah Harapan, tetapi Pak Rianto tetap bersikeras untuk membelinya. Hari ini kita akan belajar mengenai letak Indonesia. Letak Indonesia itu berada di antara 2 Samudra. Samudra apa saja? 1. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Betul sekali, pintar. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sekarang Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan Ibu dengan mengangkat tangan terlebih dahulu jika mengetahui. Paham? Paham. Tadi sudah dibahas mengenai 2 samudra. Sekarang 2 benua. Benua apa saja? Oke, Putri. Benua Asia dan Australia. Betul sekali, benua Asia dan benua Australia. Sekarang coba lihat. Ada yang tahu ini apa? Globe. Ini adalah globe. Indonesia berada di sini. Sekarang Ibu ingin tanya, garis khatulistiwa itu garis apa? Tidak tahu, Bu. Nggak ada yang tahu ya? Garis khatulistiwa itu adalah garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian, utara dan selatan. Nah, Indonesia ini berada tepat di garis khatulistiwa.
Oleh karena itu, Indonesia mempunyai berapa musim? 2. Apa saja? 1. Musim hujan. Assalamualaikum. Hujan dan Permisi, musim Bu. Waalaikumsalam. Betul sekali, pinter semua. Iya, ada apa ya Pak? Saya ingin bertemu dengan Ibu Ida. Baik, saya panggilkan dulu Ibu Idanya. Silakan duduk dulu Pak. Jadi ini PR-nya ya, Nak. Inilah peta Indonesia di kertas A4 dikumpulkan. Sih Bu. Tamu pengusaha yang kemarin datang lagi untuk menemui Ibu. Sekarang ada di depan kelas Bu. Lagi? Iya Bu. Ya sudah, saya serahkan kelas ke Ibu Ani dulu ya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Sama-sama. Saya tidak ingin berbasa-basi lagi. Ini kesempatan terakhir Ibu untuk menjual sekolah ini pada saya. Saya akan menaikkan tawaran hingga 600 juta. Bagaimana? Jawaban saya masih sama, Pak. Kami tidak akan menjual sekolah ini. Mengapa Ibu masih bersikeras untuk mempertahankan sekolah ini? Lagi pula, sekolah ini hanya memiliki 3 orang murid. Begini saja. Saya tidak akan berusaha untuk membeli sekolah ini lagi. Namun dengan satu syarat, sekolah ini harus memiliki minimal 5 orang murid dalam waktu 1 minggu. Bagaimana? Dan jika tidak berhasil, Jika tidak berhasil, maka Ibu harus menjual sekolah ini kepada saya. Dan jika Ibu masih menolak, maka saya akan memprosesnya melalui jalur hukum dan melaporkannya kepada pemerintah bahwa sekolah ini tidak layak untuk dihuni. baik. Saya terima persyaratannya. Namun, jika sekolah kami berhasil mengumpulkan 5 peserta didik dalam 1 minggu, Anda harus memberikan fasilitas kepada siswa kami. Saya sepakat. Kalau begitu, saya akan kembali dalam waktu 1 minggu. Saya permisi. Ada apa Bu? Kok rasanya berat sekali? Pengusaha itu masih belum menyerah ya? Dia memberikan kita 2 pilihan, Bu. Pilihan? Pilihan apa? Melepaskan atau memaksakan. Dia mau melepaskan sekolah ini, Bu. Tapi jika kita bisa mendapatkan 5 peserta didik dalam waktu 1 minggu. Dan jika kita tidak berhasil, dia akan melaporkan kita ke jalur hukum. Ibu menerima persyaratan Pak Rianto? Bu, Ibu tahu sendiri sekarang kondisinya bagaimana. Penduduk desa ini tidak peduli dengan pendidikan. Saya tahu, Bu. Saya tahu betul. Tapi kita tidak bisa menyerah begitu saja. Saya tidak mau kita terus-terusan terganggu dengan tawaran Pak Rianto. Bagaimana kita mendapatkan 5 siswa, Bu? Ibu tahu sendiri kondisinya sekarang bagaimana? Iya, Bu. Saya paham betul. Tapi kita tidak bisa menyerahkan masa depan anak-anak begitu saja. Saya juga begitu, Bu. Tapi 1 minggu, apakah cukup? Kita bisa coba dulu. Dengan cara apa? Ibu tidak ingat. Setahun lalu kita telah menyebarkan pamflet, tapi malah dicaci maki oleh masyarakat di desa ini. Tapi itu kan dulu, Bu. Mungkin saja masyarakat sekarang pemikirannya lebih terbuka. Kalau iya, sekolah kita sudah ramai dari dulu, Bu. Mungkin promosi kita yang kurang, Bu. Kita coba umumkan di masjid. Sudah pernah. Datang ke rumah warga. Sudah pernah. Sosial media. Sudah pernah juga. Oh, bagaimana kalau kita jemput bola? Sudah pernah kan, Bu? Jemput bola langsung ke anaknya. Boleh juga. Bagaimana kalau kita mulai sore ini? Bismillah. Bismillah. Meskipun para guru mendapat penolakan ketika mengajak anak-anak desa Malingmati untuk menuntut ilmu di Sekolah Harapan, mereka tetap berusaha untuk mendapatkan siswa. Kesulitan dalam mencari siswa bukanlah suatu hal yang aneh, karena pendidikan bukanlah hal yang wajar di daerah ini. Provinsi di Indonesia dan ibu kotanya: Sumatera Utara, Medan, Kalimantan Barat, Pontianak, Jawa Tengah, Semarang, Sulawesi Utara, Manado. Sumatera Utara, Medan, Kalimantan Barat, Pontianak, Jawa Tengah, Semarang, Sulawesi Utara, Manado, Papua Barat. Namamu siapa? Nama saya Yuda, Bu.
Kamu pintar sekali menghafalkan provinsi-provinsi di Indonesia. Iya Bu, saya suka mendengarkan radio dari tetangga saya. Hebat, kamu mau tidak bergabung bersama Ibu di Sekolah Harapan? Gratis kok, di sana juga banyak teman-temannya. Iya Bu, mau Bu. Beneran ya ini? Yang benar mau. Iya. Ya sudah, kalau kamu mau, belajarnya setiap hari, tidak perlu menggunakan seragam. Ngapain kamu? Bukannya kerja malah ngobrol nggak jelas. Lagian juga ibu-ibu ini siapa sih? Gangguin anak saya lagi kerja. Begini Bu, kami menawarkan sekolah gratis di Sekolah Harapan. Halah, anak saya itu nggak perlu sekolah. Anak saya butuhnya makan. Sekolah hampir kenyang. Sekolah kami tidak dipungut biaya apapun. Halah, promosi. Sudah Yuda, ayo kita pulang. Pulang. Dengarkan dulu dong, Bu. Ya sudah, Bu. Pulang saja ya. Saya lihat Ibu Ida dan Ibu Ani gagal untuk mengumpulkan 5 siswa dalam waktu 1 minggu. Sesuai kesepakatan, kalau begitu... Ibu Guru! Yuda? Kalian berangkat bersama? Iya Bu. Alhamdulillah. Yuk masuk kelas yuk. Baik Bu. Kami berhasil, Pak. Baiklah, saya tidak akan pernah mengganggu sekolah ini lagi. Sesuai dengan kesepakatan kita, saya akan memberi fasilitas kepada murid-murid dan memberi mereka seragam. Kalau begitu, saya permisi. Terima kasih ya, Pak. Hari ini kita akan belajar mengenai kebutuhan manusia. Wah, ada yang tahu Yuni Indah. Dan kenapa? Sama kamu sendiri ya? Siapa Yuda? Nih Bu, Wahyu dari tadi ngajak gojek terus Bu. Wahyu, jangan rame dulu ya. Dengarkan Ibu selama 35 menit dulu. Setelah itu kalian boleh istirahat. Bisa ya? Bisa. Oke, Yuni dan Indah juga. Jangan begojekan terus. Dengarkan dulu sebentar saja. Bisa kan? Seorang anak lebih berharga dari apapun di dunia ini. Mereka membutuhkan sebuah pendidikan untuk masa depan. Tugas seorang guru adalah membelajarkan siswanya dengan baik, mendidiknya dengan sepenuh hati, mengajarkan pengetahuan, membentuk karakternya untuk bekal mereka di masa depan, agar mereka mampu menjadi manusia yang baik seutuhnya. Masih banyak dibutuhkan guru yang mampu mengabdikan dirinya, jiwanya, hartanya, waktunya untuk pendidikan. Karena guru adalah jantung dari suatu sistem pendidikan. Action. Kose. 2, 1, action. Start. 3. Iya, Yuda. Waduh, terus ini. Terus,